Halo teman-teman, selamat datang di Jagat Rencana bersama saya Destia Ananda. Nah, kali ini kita tidak akan membacakan puisi atau tidak akan membahas tentang puisi terlebih dahulu, karena kita akan sharing tentang pengalaman kita dan juga aktivitas kita selama pandemi. Nah, kali ini aku nggak sendirian karena aku ditemanin bareng Sis Kaci. Hai semuanya. Halo. Hai Kak. Halo. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengalaman-pengalaman kita selama pandemi dan aktivitas kita ketika di rumah aja selama kurang lebih sekitar 4 bulan. 4 bulanan lah ya. Selama kurang lebih 4 bulan kita mengerjakan semuanya dari rumah. Nah, kalau kamu tuh gimana sih rasanya ketika harus mengerjakan apa-apa di rumah? Kan biasanya kan mobilisasinya padat gitu ya. Terus apa namanya, banyak sekali aktivitas di luar rumah dan tiba-tiba harus melakukan semuanya serba di rumah aja gitu. Kamu rasain gimana? Iya. Pandemi ini lumayan shock ya untuk kita masuk di Indonesia, apalagi termasuk di Yogyakarta. Terus aku sendiri kan masih mahasiswa dan semester akhir juga dan ngerjain skripsi. Jadi kelihatan banget waktu pandemi masuk itu wow. Karena waktu itu aku ingat banget waktu aku masukin proposal untuk penelitian, kantor yang mau aku masukin itu kantornya tutup untuk pertama kalinya. Jadi aku harus berhenti untuk masukin penelitian itu tadi. Jadi aku harus nunggu sampai beberapa bulan. Jadi banyak hal yang mundur-mundur. Yang kayak langsung jumping gitu ya. Yes. Itu sekitar bulan apa? Bulan April, pastinya bulan April. Habis karena April itu pertama kantor mulai pada tutup. Jadi dari April sampai bulan Juni pas Lebaran, Juni-Juli itu kita nggak ngapa-ngapain di rumah. Sedih gak sih? Ya, kalau Dede sendiri gimana? Kalau aku kan mulai dari April itu semua kegiatan kantor tempat aku kerja itu dialihkan menjadi WFH, work from home. Jadi semuanya pekerjaan-pekerjaan kita itu dilakuin di kos. Kan kebetulan di Jogja kan ngekos kan ya, belum punya rumah. Nah, di situ sepi aja gitu, kaget. Kan biasanya kalau misal di kantor kan bisa tuh kayak sapa-sapaan sama teman, terus tiba-tiba kita nyeletuk apa, ada yang nyautin gitu. Tapi kalau di kos tuh kayak hampa banget gitu, sendiri aja. Kayak berasa ngomong sama diri sendiri tapi nggak punya jawaban. Sedih ya? Sedih banget. Susahnya banyak? Susahnya banyak sih. Aku pikir pertamanya bakal asik gitu. Di kos bisa santai-santai gitu. Tapi ternyata menurut aku ketika WFH malah menurunkan produktivitas aku sendiri, karena kayak kesannya gampangin gitu loh. Kayak di kos gampangin, ntar aja lah, masih banyak waktu kayak gitu. Dan itu malah membuat aku kurang produktif di ketika pandemi ini gitu. Tapi pernah gak sih waktu awal-awal pandemi kan kita kayak, kapan nih kita diam di rumah, karena kan mulai menyebar kayak gitu. Terus semakin kesini kita mulai ngerasa bosen juga ya ternyata di rumah kayak gitu. Kalau kamu pernah ngerasain kayak gitu gak? Pernah ngerasain gimana? Yang nyesek ya, maksudnya pertama kita pengennya di rumah karena kita kan jangan sampai kita ketemu sama virus itu gitu. Terus sekarang setelah terlalu lama di rumah, terus kita kayak kok iya sih. Kayak stres gitu gak sih? Stres banget, kayak tingkat stresnya jadi meningkat. Terus kayak apa ya? Kayaknya sedih terus. Sedih banget gitu kan, karena cuma sendirian aja gitu, nggak punya teman ngobrol, dan cuma paling ketemu sama teman-teman seminggu sekali lah, dan itu pun harus dengan protokol kesehatan karena kita juga harus jaga jarak juga kan ya. Jadi kayak nggak leluasa gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Yang jelas kan aku masih fokus ke skripsi, yang jelas skripsi aku tidak kelar-kelar ya. Jadi pusingnya itu bukan karena pusing apa, tapi bukan karena pusing ngerjain sesuatu yang harus dikerjain, tapi pusing karena kita nggak ngapa-ngapain, karena kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa lanjut penelitian, dan kayak kapan? Jadi kayak semuanya konsep-konsep itu cuma berhenti di otak aja, karena kita terbatas untuk melakukan aktivitas di luar juga gitu. Dan finansial kita juga agak ginilah ya. Terus kayak aku agak miris ketika banyak kayak teman-teman kita di luar sana yang sulit mendapatkan pekerjaan, terus harus diputuskan hubungan kerja sama pihak-pihak tempat mereka bekerja kayak gitu. Jadi kayak bener-bener mempengaruhi, harus putar otak, kreatif. Terus ada yang beberapa yang dirumahkan juga. Sedangkan kita ini di masa pandemi kayak gini, kita tuh cari pekerjaan juga susah. Dan kebutuhan kita nambah. Kita harus siap-siap hand sanitizer, masker,
banyak kebutuhan tapi finansial kita semakin berkurang. Tapi gini, kamu kalau di luar rumah itu selama pandemi ini kamu sering keluar nggak? Sering keluar kemana gitu? Untuk keluar sih jarang ya, karena kalau nggak ada yang sesuatu yang penting, buat apa keluar gitu. Biasanya kalau keluar ngapain? Kalau keluar paling beli sesuatu yang harus kita beli ke supermarket, situ pulang, atau mungkin untuk urusan kampus baru ke kampus. Tapi waktu awal kan kita nggak memberlakukan lockdown total ya, kita kan memberlakukan PSBB. Nah, kamu awal-awal tuh panik buying nggak sih? Enggak sih. Enggak, yang kayak beli tisu basah banyak, hand sanitizer diborong kayak gitu, kamu kayak gitu enggak? Karena waktu awal menurut aku karena ya udah paling pandemi ini bakalan sebentar gitu. Yang penting kita ikutin aja aturan pemerintah apa-apa. Tapi ternyata ya gini ya sampai sekarang kita masih berjuang untuk keluar dari masa ini gitu. Jadi kalau untuk panik buying enggak ya. Tapi juga kasihan juga sih kalau misal panik buying kayak gitu. Kalau misal panik buying kan otomatis borong-borong gitu kan ya. Kalau misal orang yang kalau kayak gitu cuma orang berduit aja yang bisa borong. Dan orang yang yang menengah itu akan agak sulit untuk membeli sesuatu, padahal itu sudah diborong sama yang orang berduit. Yes. Oh ya Des, terkait sekarang ini kan ada new normal nih. Kalau kamu sendiri gimana nanggepinnya? Kita kan ada kebiasaan baru yang selama ini kita nggak pernah lakuin tapi kita harus lakuin gitu. Oh, kalau aku sih ini sih kayak penggunaan masker kayak gitu. Penggunaan masker kan sehari-hari aku orang yang jarang banget pakai masker kecuali berpergian jauh. Ya agak ini sih agak berat karena nggak terlalu bebas untuk bernafas, menghirup udara kan kurang bebas juga. Tapi kan kita masih beruntung gitu ya, karena tugas medis, terus orang yang langsung terjun di garda terdepan COVID-19 itu bakal mempunyai perjuangan yang lebih gitu loh, jadi kita harus ya paling enggak kita berkontribusi lah dengan menggunakan masker, jangan ngeyel-ngeyel. Iya, kita yang pakai masker aja, yang kita mulai pakai masker dan cuci tangan, itu pun kasusnya masih terus naik. Jadi apalagi kalau kita nggak pakai masker dan cuci tangan, itu udah kayak gimana bayangannya kayak gitu. Kalau aku sendiri untuk pakai masker, kebetulan dari waktu aku sekolah emang aku sering pakai masker, terbiasa pakai masker. Jadi untuk aturan yang baru ini aku nggak terlalu kaget dan malah aku bersyukur karena itu nggak merugikan siapapun gitu loh. Jadi ya nggak ada masalah. Tapi kamu punya cerita lucu nggak sih selama pandemi ini? Misal kamu melakukan sesuatu dan itu menjadi pusat perhatian, kayak misalkan kalau sekarang nih ya di masa pandemi ini kan seperti gejala-gejala COVID-19 itu kan termasuknya kayak kita tuh sering lihat sehari-hari gitu, kayak bersin kayak gitu. Pernah nggak? Kalau kejadian lucu yang aku sih kayaknya enggak sih, cuma kayak kalau sekarang kita pergi-pergi kayak gitu ya, mungkin ke supermarket atau apa, kita tuh jadi kayak was-was, kayak mau batuk, kesel gitu aja, kayak yang sungkan gitu kan, kayak takutnya diliatin. Karena aku sendiri pernah lihat gitu ya, orang yang cuma bersin langsung banyak orang yang liatin. Itu kayaknya aku deh. Oh ya. aku pernah kan aku kan lagi beli kebutuhan bulanan gitu kan di salah satu swalayan di Jogja juga. Nah kebetulan itu hidung gatal banget kan, akhirnya aku bersin dan tahu nggak, seisi swalayan itu pada merhatiin aku. Jadi kayak seakan kita tuh jadi sangat-sangat berbahaya gitu, kayak gitu sih. Kalau aku sih nggak ada sih ya, cuma itu aja sih, kayak sungkan untuk bersin terus batuk kayak yang gitu, mengarah ke virus-virus kayak gitu. Karena sekarang kan serba parnoan ya, waspada itu juga perlu, tapi jangan panik ya. Nah teman-teman, itu tadi adalah obrolan aku bersama Siska Cim di Jagat Renjana yang membahas tentang aktivitas dan juga pengalaman-pengalaman kita selama pandemi. Nah buat teman-teman di rumah, tetap semangat, nggak boleh patah semangat. Iya, nggak boleh bersedih, harus bersyukur supaya imunnya juga tetap stabil dan juga kuat ya. Jangan lupa untuk jaga jarak, jaga kebersihan, pakai masker, cuci tangan, rajin-rajin cuci tangan, kalau enggak bawa hand sanitizer atau enggak tisu basah. Benar banget. Nah, sampai jumpa di Jagat Renjana episode berikutnya yang kita akan membahas tentang informasi-informasi penting dan juga sangat-sangat menarik. Tentunya hanya di Jagat Renjana. Sampai jumpa.